Di belakang saya, di bawah itu ada pantai air manis, tempat batu malin kundang. Ini masih pagi nih, sekalian berjemur saudara. Kemarin ada yang belum selesai dengan Sultan Bagindo tentang Tambo Minangkabau. Patang wak carito Tambo Pak Tuanku. Jadi apa yang sebenarnya Tambo itu Pak Tuanku? Saudara, kita berada di atas bukit di jalan antara Muaro menuju Teluk Bayur, jalan yang baru dibangun, baru tembus ini saudara. Di belakang saya, di bawah itu ada pantai air manis, tempat batu malin kundang. Ini masih pagi nih, sekalian berjemur saudara. Kemarin ada yang belum selesai dalam pertanyaan dengan Sultan Bagindo tentang Tambo Minangkabau. Saudara, Tambo Minangkabau bisa kita pahami dengan beberapa cara. Yang pertama, Tambo Minangkabau itu punya sejarah perjalanan. Dalam waktu ke waktu ada perubahan-perubahan wujud dan penampilannya. Kemudian bagaimana Tambo itu dituturkan, kemudian dituliskan dan dicetak menjadi buku-buku. Nah, kita bisa bicara tentang sejarah perkembangan pengkristalisasian Tambo Minangkabau. Bagaimana Tambo itu dituturkan, kemudian dituliskan, dan dicetak menjadi buku-buku. Saudara, ini pantai air manis di sebelah kanan saya. Saudara, kita lanjutkan tentang Tambo. Tadi tentang sejarah garis besar pengkristalisasian Tambo Minangkabau dari tuturan menjadi tulisan dan jadi bahan cetakan buku-buku. Nah, cara pandang kedua adalah melihat wujudnya di tengah masyarakat atau kategori susunan isinya. Nah, ada Tambo yang dikatakan Tambo Minangkabau sesungguhnya karena dikuasai oleh seluruh tokoh dan guru adat di Minangkabau. Nah, itu Tambo Minangkabau. Kemudian ada Tambo Luha, dan kategori yang lebih banyak lagi adalah Tambo Nagari. Jadi saudara, Tambo itu ada kategori atau tingkatnya. Tingkat yang paling banyak dikuasai itu namanya Tambo Alam Minangkabau dan Tambo Adat Minangkabau. Kemudian ada Tambo Luha. Kemudian di masing-masing negari ada Tambo Nagari atau Tingkok Nagari, Barih Balabeh Nagari. Nah, itu yang dimiliki oleh tiap-tiap nagari di Minangkabau. Sebagian besar itu sudah ditulis dan dibukukan oleh pemerintahan nagari. Alhamdulillah. Saya juga sedang menyusun 1000 Tambo Nagari. Mudah-mudahan nanti akan kita edarkan ke masyarakat. Nah, itu dari sejarah dan wujud dari Tambo. Jadi Tambo itu ada isinya yang beragam dan banyak variasi. Tambo Alam tentang cerita tentang asal-usul nenek moyang di Minangkabau. Maka diceritakanlah tentang alam Minangkabau. Alam Minangkabau yang indah dan luas sejak Lawi secampak jalo ketika bumi basentak naik, Lawi basentak turun. Sebenarnya itu riwayat perjalanan fisik menyusuri sungai-sungai besar di timur Sumatera sampai
mencapai daerah Pariangan Parangpanjang. Kemudian ada isinya tentang undang-undang tentang negari dan undang-undang dalam negari. Kemudian ada pakaian penghulu pemimpin adat, ada uraian tentang filosofi dari pakaian adat. Kemudian ada petuah bagaimana hidup bermasyarakat dari tokoh-tokoh terdahulu, Datuk Suri Didrajo, Datuk Temanggungan, Datuk Perpatihan Sabatang. Ada tentang langgam adat Nantigo, pakaian adat, bungo adat, dan pamenan adat. Kemudian apa jati diri seorang pemimpin, dan mudah-mudahan kita bisa baca nanti secara detail setiap isinya itu. Jadi ada sejarah, ada wujud, ada isi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah apa fungsi Tambo Minangkabau bagi masyarakat adat. Tambo Minangkabau yang biasanya dibaca oleh tokoh adat ketika upacara-upacara penting itu sebagai alat legitimasi bagi kegiatan beradat. Sebuah kegiatan beradat akan dinyatakan sah kalau menuturkan atau mengulang isi atau bahagian dari Tambo Minangkabau. Saudara, saya masih berada di atas bukit di sebelah timur pantai Air Manis. Matahari sudah cukup terik. Kita lanjutkan perjalanan ke tempat yang berbeda. Saya sudah mendapat vitamin D dari cahaya matahari yang terik dan memakai jaket supaya keringatnya bisa dikeluarkan lebih banyak. Saudara, kita lanjutkan perjalanan kita. Saudara, tadi kita sudah bahas 3 cara pandang terhadap Tambo atau cara memahami Tambo. Yang pertama, sejarah perjalanan Tambo mulai dari tuturan, kemudian ditulis, kemudian dicetak. Itu proses pengkristalisasiannya. Kemudian ada jenisnya dalam pemikiran para tokoh dan guru adat. Itulah Tambo Minangkabau, Tambo Luha, dan Tambo Nagari. Yang ketiga adalah fungsinya. Fungsi Tambo itu dalam masyarakat akan kita bahas juga khusus nanti. Antara lain adalah legitimasi setiap upacara adat. Tambo harus dituturkan. Nah, dalam proses penuturan itu sebenarnya terjadi sebuah pewarisan secara simultan, secara masif di seluruh kehidupan masyarakat dalam sepanjang umur setiap manusia Minangkabau. Kenapa? Karena upacara adat itu dialami oleh manusia Minangkabau, tiap orang Minangkabau dari lahir, dan setiap upacara hidupnya mulai dari khitanan, khatam Quran, sampai dia menikah, sampai dia punya anak, sampai dia meninggal. Selalu setiap hari dia berhadapan dengan upacara adat di mana terjadi penuturan Tambo melalui kata-kata resmi upacara adat. Kata-kata resmi upacara adat itu ada bentuknya pidato adat, ada pasambahan, ada panitahan, ada rundiang. Kita akan bahas juga nanti dalam episode yang lebih khusus. Artinya apa? Kalau tadi kita membahas dari sejarah, dari jenis, dari fungsi. Nah, yang keempat ini kita membahas dari sistem pewarisannya. Saudara, barangkali hari ini cukup dulu. Sudah kita kupas 4 cara memahami Tambo Minangkabau. Kita belum sampai kepada isinya karena isinya itu sangat banyak dan sangat bervariasi, sehingga kita harus melihat dulu dalam beberapa sisi.
Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan masih bisa bincang-bincang tentang Kato Pusako. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.